Khusyuan. Duaan. Duaan. Rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni tilawah Ya Allah, aku pemahaman yang luas. Luas. Amin. Baik anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Nah, kira-kira yang sudah tahu tema materi apa yang kita akan belajar bersama di sini? Ya, ada yang tahu? SBDP. Bagus, SBDP. Kok Ustadz SBDP terus kalau Ustadz? Ya, ya kebetulan ya Ustadz pintar Ustadzah- SBDP. Oh, pintar SBDP semuanya bisa. Ustadzah Novita juga bisa. Ustadz juga bisa. Kenapa kok Ustadz suka SBDP? Ada yang tahu? Gampang. Iya, SBDP itu bagian dari seni ya, pelajaran tentang kesenian. Nah, Berarti juga, pelajaran seni dong, Ustaz. ya, Pelajaran seni berarti, Ustaz. bukan pelajaran seni, bagian dari pelajaran seni. Seni itu banyak ya, seni rupa, seni musik yang kemarin, ya, seni gambar, gitu. Nah, Ustadz memang dari dulu Ustadz juga gemar dengan kesenian, khususnya seni dalam menggambar. Kan sudah tahu kan ya? Pernah ikut belajar bersama Ustadz tentang kesenian seperti seni seni kaligrafi. Nah, itu kan itu bagian dari kesenian. Itu. Nah, belajar mewarnai, belajar membuat khot, itu bagian dari seni. Salah satunya seni kaligrafi. Ternyata alhamdulillah di sini dipertemukan bersama Ustadz dengan kalian, kita akan belajar SBDP ya. Nah, baik anak-anak, Ustadz mau tanya dulu bagaimana kabarnya semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, baik, masih segar-segar semuanya ya. Ya, di pagi hari harus segar, apalagi sudah mandi dan sudah sholat dan al-maksurat dan apalagi sudah sarapan. Ya, yang belum sarapan, insya Allah masih tetap segar ya. Ya, nah baik anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tentang SBDP. Nanti Ustadz akan sampaikan kira-kira pelajaran apa yang kita harus pelajari. Nah, sebelumnya Ustadz punya sebuah gambar di sini. Coba semuanya sudah pegang buku paket tematik. Nah, ya, buku tematik itu. Nah, baik anak-anak, di situ silahkan buka ini. Kira-kira di sini halaman berapa ya? Silakan dibuka halaman 82 ya. Halaman 82. Nah, kemarin bersama Ustadzah kalian belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang kalor, suhu dan kalor ya. Nah, dengan suhu dan kalor itu kita bisa mengetahui energi, baik energi panas yang dihasilkan dari sumber energi panas yang kita alami, yaitu matahari dan sebagainya. Nah,
di sini di depan ini ada sebuah gambar ya. Coba perhatikan bersama anak-anak. Ini gambar apa kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Pohon. Oh, bagus. Ada gambar pohon. Kira-kira di gambar pohon itu ada apa lagi itu? Kupu-kupu. Ada tanah Ustaz sama langit. Oh, ada tanah dengan langit dan kupu-kupu. Ya. Terus ada apa lagi di situ? Ada rumput. Ada rumput. Ya. Ada pohon yang kering Ustaz. Oh, Ada pohon awan. yang kering. Awan. Ya. Ada awan. Oh, ada awan. Awan gelap. Dan warnanya beda ya. Yang kiri itu warnanya biru dan hijau. Yang samping kanan warnanya coklat dan orange. Ya. Nah, dari gambar ini anak-anak kalian bisa membayangkan kira-kira apa bayangan kalian dengan gambar ini? Yang sebelah itu kayak yang Ustaz yang tumbuh subur. Kalau yang sebelah itu kayak sudah kekeringan sampingnya. Iya. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu tumbuh subur, Ustadz. Yang sebelah kanan kekeringan. Kalian suka yang mana? Yang sebelah kiri atau kanan? Yang kiri. Kiri. Semuanya suka yang kiri ya. Yang Kiri. suka. Kira-kira tempatnya ini di mana kalau yang kiri ini? Biasanya? Hutan lebat. Hutan lebat. Di mana? Pegunungan. Dekat sungai. Ya. Dan airnya banyak tuh. Dan airnya banyak, subur. Kalau yang di kanan Ustaz di padang gurun padang pasir. padang rumput. Oh iya, padang rumput. Oh, di padang rumput yang kiri. Ya. Namanya lupa. Kalau yang nah, yang kanan dulu. Kalau yang kanan gimana? Padang rumput. Padang pasir. Padang pasir bisa jadi. Padang rumput. Padang rumput. Padang rumput berarti banyak rumputnya dong. Itu kan nggak ada itu kan. Padang rumputnya sudah kering ya. Arif, padang rumput itu loh rumput yang sudah hancur semua kalau nggak salah, yang sudah Iya. dimakan hewan-hewan. Nah, ya bagus semuanya ya. Semuanya bisa menjelaskan perbedaan antara kanan dan kiri. Nah, ini anak-anak gambar ini. Dari gambar ini kita bisa memberikan nama yang mudah kita pahami, yaitu apa kira-kira? Nah, ternyata di bawah ini sudah ada ini. Ada sumber alamat gambarnya ini diambil dari http://www.kompasiana.com. Nah, dan ini gambar ini ternyata adalah namanya Sadarlah Bumi Makin Panas. Sadarlah Bumi Makin Panas. Berarti kita sudah bayangkan, oh ini hijau. Ini yang pertama, yang maksudnya ini ada dua fase. Fase yang pertama kira-kira yang mana kira-kira ini? Awalnya pohon ini yang mana kira-kira? Pertama. Subur. Ya, fase pertama ini subur. Dulu Ustaz, pohon ini subur. Rumputannya tumbuh subur, hijau, terus banyak kupu-kupu yang berterbangan. Nah, berikutnya di kanan ini fase yang awal apa yang kedua kira-kira? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa kok yang kedua di sini? Oh, ada ya. Karena ada sebab akibatnya. Nah, ini disebabkan oleh apa kira-kira ini? Kok bisa dari yang subur sekarang Panasan global. Nah, panasan global. Dari yang subur sekarang tinggal rantingnya dan tanah yang kering, retak-retak. Ya. Nah, dari ini kita bisa simpulkan dari gambar ini, oh ternyata kita harus sadar bahwa bumi makin panas. Disebabkan apa kok bumi menjadi makin panas, anak-anak? Sebabkan manusia. Kemarau. Kok bisa kemarau? Tidak tertentu. Ya, kenapa kok kemarau itu tidak pasti?
kadang kemarau panjang, kadang cuacanya tidak sesuai. Ya, itu disebabkan karena ada pemanasan global. Disebabkan siapa ini pemanasan global? Siapa yang menyebabkan kok ada pemanasan global? Ada yang tahu? Manusia, dari kita sendiri, Ustaz. Iya, kita sendiri penyebabnya. Jadi akibat alam ini tidak sesuai, ini disebabkan dari manusia itu sendiri, ya. Jadi kita sebagai manusia ini sebetulnya sebagai khalifah bumi, ya. Apalagi kalian generasi muda harus memperjuangkan bumi ini harus tetap subur. Ya, di rumahnya ada yang di sini tanamannya sampai kering kayak gini. Ada? Enggak ada ya, semuanya disiram ya, apalagi musim hujan nggak mungkin kering ya. Ya, subur. Nah, jadi kita sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda harus memperjuangkan alam kita ini harus tetap dalam kondisi baik. Nah, bagaimana dengan pemanasan global? Kita harus mencegah dari kita sendiri. Dengan cara apa? Kita buang sampah pada tempatnya. Kalau bisa sampah itu jangan sampai dibuang. Kalau sampah yang tidak bisa diolah harus disimpan. Jangan langsung dibuang jadi satu dengan sampah yang dapat diolah. Contohnya plastik. Nah, itu harus kita kurangi sampah plastik. Cara kita beli makanan yang bukan dibungkus plastik. Baik, anak-anak, dari gambar ini kita bisa memberikan informasi. Ya, di sini ada kolom ya. Baik, kita sambil kerjakan bersama, kita bahas bersama. Dari gambar ini, ada yang bisakah memberikan informasi gambar di sebelah kiri? Apa kira-kira informasi apa yang kita dapat dari gambar sebelah kiri? Ayo, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Bisa Halaman berapa, Ustaz? Halaman 82. Ya, ada yang bisa? Tadi sudah disebutkan ya, ini. Bisa nyebutkan ciri-ciri. Oh, Ustaz, ciri-cirinya gambar ini gini-gini. Ayo, ada yang bisa, anak-anak? Mbak Nisrina mungkin bisa. Bebas, tidak mungkin. Jangan takut salah, sama semuanya betul. Karena kita sudah tahu. Namanya Ya, gimana? tanamannya subur. Bagus, Tanamannya subur. subur. Bisa mudah ya. Terus ada lagi Banyak hewan walaupun satu. Mungkin ada ulat. Hewan walaupun satu, iya betul. Mungkin ada ulat. Ada ulat, ya juga. Semuanya hewan bisa hidup di situ, Walaupun ada di gambar. namanya subur. Banyak hewan, ya banyak yang hidup. Banyak yang hidup. Iya. Subur. Masih dimanfaati? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Apa ya? Rara, enggak? Udaranya segar. Oh ya, udaranya segar.
Bagus. Ayo ada lagi. Masih bisa dimanfaatkan. Masih bisa dimanfaatkan. Ya. Masih bisa dimanfaatkan. Ya. Apa yang dimanfaatkan? Semuanya. Baik daun itu bisa menghasilkan Sayur-sayuran. kita bisa menghirup dengan udara segar. Nah, sayur mungkin ada tumbuh sayur bisa dibuat sayur, ada buahnya kita bisa memanfaatkan. Ya. Terakhir yang kelima, ada yang bisa? Ayo. Apa ya? Anginnya sejuk di sana. Ya. Anginnya sejuk di sana. Oh ya, anginnya sejuk. Ya, udaranya segar dan anginnya sejuk. Nah, dari satu nih. Anginnya sejuk. Ya. Ada lagi? Ya. Banyak air. Oh, banyak air bagus. Karena apa? Pohon itu kalau tumbuh subur pasti menyimpan air di dalamnya. Nah, kalau kita mencanggali sumur, itu insya Allah airnya banyak di dalam tanah. Air. Nah, apa kok banyak airnya? Karena pohon itu di dalamnya menyimpan air di sana. Ya. Sekarang yang informasi gambar sebelah kanan. Kira-kira apa yang kita dapat dari gambar sebelah kanan? Udaranya panas, Ustaz. Bagus. Udaranya panas. Ya. Ya kan saya juga itu. Kenapa panas? Karena tidak ada pepohonan, pohonnya kering. Mau teduh di mana kita? Kering. Bagus. Gimana, Mbak? Tanamannya kering. Bagus, tanamannya Kering. kering. Kenapa? Karena panas terus. Ya. Sama airnya dikit, Ustaz. Nah, karena tanamannya kering itu disebabkan airnya jadi di sana. Jadi pohon tidak bisa menyerap air sehingga kekurangan air pohon akan menjadi mati dan daun-daun mulai berkurang. Ya. Apa lagi informasi yang kita dapat dari tanaman itu? Dari gambar. Hewan hidup di sana. Ya Pak, Mas. Ada hewan. Oh, tidak ada hewan, betul. Mau hidup gimana? Kan biasanya ada bangau gitu yang pemakan bangkai itu sudah. Ada hewan tempat tersebut. Tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Karena tidak ada hewan dan tumbuhannya juga mati, apa yang mau dimasakkan tidak ada, berarti tidak ada yang dimanfaatkan. Kotor. Ya, semuanya sedikit kita manfaatkan. Oh, kayunya kering, kita mau buat kayu bakar, ya itu hanya itu saja. Tapi siapa yang mau di sana? Ada yang mau ke sana? Ada yang mau hidup berkemah di sana? Ada yang mau kemah di tempat ini? Di tempat? Tidak. Nggak mau. Kan Panas. 1 hari, 1 jam aja ingin pulang ya. Oh, mandi sulit di sini. Ada air. Ya. Baik. Kita sudah tahu gambar ini, kita bisa memberikan informasi bahwa gambar ini ternyata banyak hal yang kita dapat, ya, banyak hal yang kita ambil dari sini. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa dengan gambar ini kita sebagai manusia harus apa, Nana? Menjaga lingkungan. Nah, bagus. Kita harus menjaga, Tidak membuang sampah sembarangan. bagus. Dengan menjaga lingkungan banyak. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh bakar sembarangan, bakar-bakar. Ya.
kurangi sampah, itu penting, terutama sampah plastik dan sebagainya. Ya, baik. Dari gambar ini sudah bisa kita memberikan informasi. Nah, sekarang ternyata anak-anak ini gambar ini kita bisa membuatnya atau kita bisa membuatnya itu dengan membayangkan apa yang kita inginkan di gambar ini. Ini yang gambar siapa kira-kira ini? Orang ya. Ternyata orang yang buat gambar ini itu dia membayangkan bagaimana? Membayangkan kehidupan sekarang ini. Oh, dulu bagus, dulu indah, sejuk. Karena ada pemanasan global, maka dia juga menggambarkan sebelah kirinya. Oh, karena pemanasan global itu sehingga pohonnya kering, tidak ada dedaunan. Terus orang yang membuat ini gambarnya di sebelah kanannya membuat gambar pohonnya. Ya. Dari gambar ini anak-anak, ini kita bisa menentukan bahwa gambar ini termasuk gambar apa anak-anak? Ilustrasi. Ada yang tahu gambar ilustrasi? Gambar yang mana itu? Gambar ilustrasi yang gambarkan kejadian yang sesungguhnya, menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Iya, betul. Gambar ilustrasi itu adalah gambar ya. Gambar ilustrasi adalah nih. Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, yang kita tadi bahas peristiwa yaitu pohon dari yang sejuk atau tumbuh subur di sebelah kanan, pohonnya kering, kerontang. Ya, itu gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu tujuannya adalah untuk memberikan gambaran. Apa tujuan gambar ilustrasi ini? Tujuannya adalah memberikan gambaran untuk memperkuat atau memperjelas dan memperindah suatu cerita atau narasi. Ya, maksudnya bagaimana? Ya. Sudah? Dengar Ustadz ya? Cek? dengar. Ya. Dengar. Putus-putus suaranya Ustadz. Iya. Sekarang enggak ya? Kedengaran. Oh, kedengaran. Baik. Jadi anak-anak, gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Tadi peristiwanya tentang global warming atau pemanasan global. Ya. Nah, dari gambar yang tadi itu pohon yang subur dan pohon yang kering itu tujuannya apa? Ternyata tujuannya adalah untuk memberikan gambaran visual yaitu tentang suatu bentuk atau proses kejadian. Maksudnya bagaimana proses kejadian? Dulu pohon itu subur, Ustaz. Dulu. Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga alam kita ini semakin lama menjadi semakin panas. Disebabkan apa? Globalisasi atau global warming. Karena ada global warming. Disebabkan dari, ada contohnya asap kendaraan yang semakin lama semakin banyak. Ya. Pabrik-pabrik yang sekarang mulai banyak berada di berbagai tempat itu dan sebagainya. Nah, dari situlah muncul peristiwa global warming, pemanasan global, sehingga yang namanya kutub es itu kan esnya menggunung. Sekarang itu esnya sudah hilang gunungnya, bukan menggunung, tapi sebagai daratan rendah. Kalau dulu menjulang tinggi gunungnya, gunung esnya itu sekarang sudah mencair. Nah, apalagi sekarang ini hujan.
Hujannya tidak tentu dan hujannya sering di mana-mana, sehingga ada yang terjadi banjir, longsor, volume air semakin banyak. Setiap Mudah-mudahan- hari hujan. Iya, tiap hari hujan kemarin. Tidak henti-hentinya. Ya. Kalau seandainya hujan terus gimana, Ustaz? Nah, kalau hujan terus nanti penampungan air kita tidak mencukupi. Airnya lari kemana? Lari ke daratan terus, tidak ke laut. Arah laut lari ke darat. Terus, Ada banjir. suaranya Ustaz putus-putus ya? Enggak ya? Agak. Agak putus-putus. Ya, Enggak. oh enggak. Oke. Enggak. Baik. Jadi ilustrasi itu tujuannya apa, anak-anak? Untuk memperkuat atau memperjelas dan memperindah suatu cerita atau narasi. Nah, cerita yang tadi itu tentang gambar wahyu. Narasi yang kita barusan adalah tentang gambar wahyu. Nah, gambar ilustrasi anak-anak ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang bisa kalian lihat di sini ada ilustrasi untuk cerita, ilustrasi ilmu pengetahuan, ilustrasi untuk sampul buku. Nah, untuk yang cerita ini ternyata banyak macamnya. Ada ilustrasi cerita pendek, cerita pendek, cerpen. Ada ilustrasi, maksudnya ada buku cerpen di depannya atau ada cerpen, ada gambarnya. Itu ilustrasi, gambar ilustrasinya. Ada ilustrasi cerita komik. Nah, ada yang pernah membuat komik atau ada yang tahu siapa yang kakak kalian ada yang pernah buat komik? Siapa itu? Ada yang masih ingat siapa? Ustadz. Loh, Ustaz. Mbak Akila. Iya, Mbak Akila. Mbaknya siapa itu? Ustaz, kapan? Mbaknya Aulia. Mbaknya Ustaz, Aulia. kapan Ustaz jualan lagi, Ustaz? Aku pengen beli lagi. Ingin beli lagi ya. Kalau komiknya Mbak Aulia, Mbak Akila masih ada di Ustaz. Nah, dulu Ustaz mau diminta tapi Ustaz lupa. Ya. Terus Ustaz, Ustaz warna mau, merah itu apa, Tat? ya. Warna merah itu apa itu, Tat? Oh, ini anak-anak ini. Ini anak-anak ini. Jadi ngetat pas kalau kelas berapa gitu sering beli ke ke kemana gitu sudah. Ya, Masih ingat aku selalu disalib. ingat ya. Iya. Selalu beli komik itu Selalu terus beli dibaca komik. terus udah dan dibuang gitu. Dibuang. Bukan Jangan dibuang, dibuang. langsung ditaruh gitu aja, Oh, ditaruh iya. gitu aja. Dikoleksi ya, dikoleksi. Nah, ternyata kita Kadang ditaruh sembarangan ya kan? ya, ternyata dibutuhkan Iya. lagi nih kayaknya komiknya ini. Jangan dibuang ya, dikoleksi. Kenapa? Ini kita belajar Aku banyak komiknya. belajar gambar ilustrasi. Ternyata gambar ilustrasi itu juga salah satunya cerita komik. Nah, Mbak Akila dulu membuat komik dengan gambar yang bagus ya. Mbak Akila kalau menggambar komik itu tidak sembarangan. Mbak Akila itu harus tahu dulu apa ceritanya. Nah, dari cerita atau narasi itu, Mbak Akila baru membuat gambarnya. Buat apa gambarnya itu? Katanya Mbak Akila. Ya. Buat apa gambar itu? Kok digambar Mbak Akila? Untuk memperkuat, masuk ke tujuan ilustrasi lagi. Memperkuat dan memperjelas atau memperindah. Kalau seandainya komik tanpa gambar, gimana kira-kira? Suka enggak? Tawar, Ustaz. Males baca. Malas bacanya. Kok putih semua ini, ikut hanya tulisan aja. Tapi ada komik yang hanya tulisannya, tak. Oh, udah ada. Kalau komik Tapi kan pasti ada gambar gambar. satu dalam selembar kayak gitu kan ada. Iya, ada. Cuma satu doang gambarnya tadi. Ini komik ini pasti ada gambarnya. Gambar cerita.
komik ini adalah gambar cerita. Gambarnya itu ilustrasinya terus cerita tulis. Jadi dengan adanya gambar itu kita dapat mengetahui isi ceritanya itu. Contohnya Mbak Atila kemarin itu juga membuat covernya, ya cover komiknya. Nah, kita bisa melihat covernya sudah merasakan ini bagus ini, gitu ya. Nah, pernah ya Ustadz tunjukkan ini ada komik baru dari Mbak Atila. Dilihat dari covernya sudah bagus, ada warnanya, dan banyak yang minat. Dan ada yang mau pesen juga, Mbak Listina juga mau pesen. Ya, nah dari gambar covernya itu juga itu sudah kita bisa membayangkan ini bagus ceritanya. Narasinya juga bagus ini. Jadi itu tujuannya ya. Apa itu gambar ilustrasi? Tujuannya adalah yaitu untuk memperkuat dan memperjelas dan menunjang. Ya. Nah, baik. Ini komik dan kemudian ada juga ilustrasi cerita fiksi atau khayalan ya, yang dibayangkan. Ya. Nah, nanti kalian akan dapat LKS, tapi nanti ketika mengumpulkan raport dan juga mendapatkan tes baru. Nah, ya. Saya coba anak-anak dibuka halaman berikutnya. Ya. Halaman berapa? Ya, halaman berapa ini? Halaman berapa? Halaman 84. 68. Duduk. Halaman berapa, Ustaz? 84. 84. Dah. Halaman berapa anak-anak? 84, Ustaz. 84 ya. Ustaz yang nanya sih. Ya, bicara sama saya itu. 84 sudah dibuka. Nah, itu anak-anak ternyata ya, gambar ilustrasi itu kita bisa memberikan nama jenis gambar ini. Kita bisa memberikan nama jenis gambar ini. Contohnya yang tadi masalah pohon dengan pohon yang subur dan kering. Nah, kita bisa memberikan, oh ini jenisnya gambarnya apa, namanya apa kira-kira. Oh ternyata sadarlah ini makin panas. Itu bisa seperti itu. Ya. Yang tadi itu ini berarti, nah yang ini ya. Ini oh ternyata namanya ini adalah kita sadarlah bumi makin panas dari gambar ini. Nah, kira-kira dari gambar ini kita bisa memberikan nama jenis gambar ini. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa memberikan nama? Ilustrasi apa? Ilmu pengetahuan kah? Ya, Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Ya ini ya. Ini jenis gambar cerita nih. Ya. Cerita. Ada jenis gambar cerita atau gambar ilustrasi. Gambar Ilustrasi cerita. untuk ilmu pengetahuan. Oh ini untuk sampul buku. Ilustrasi untuk cerita pendek. Ada ilustrasi untuk cerita komik. Ilustrasi untuk cerita fiksi. Nah, kalau yang ini Ustaz tanya. Nah, ini kira-kira jenisnya apa ini?
literasi itu Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu tentang ini. Jadi kita harus sadar bagaimana cara menjaga kita. Ilmu pengetahuan. Ya. Aduh. Ini ilustrasi untuk ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sekarang yang ini gambar ilustrasi untuk apa ini kira-kira? Cerita. Yang Ini terakhir. yang nomor 1 ada yang bisa menjawabnya kira-kira? Pengetahuan, Ustaz. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, bagus. Yang ketiga itu cerita, Ustaz. Yang ketiga. Nah, gantian. Ya. Yang tiga itu cerita pendek ya Ustaz ya. Iya, cerita pendek. Sampul buku. Untuk ilmu pengetahuan. Kalau yang ini Sampul buku. sampul Sampul buku. ini di grade sampul buku GT. Kita lagi kita ujian lagi Ustaz. Apa? Kita Kalau mau ini? ujian lagi kita seminggu lagi gitu. Insya Allah. Cerita pendek. Nah, bagus untuk cerita Tiga. pendek. Buku yang pertama pengetahuan. Nah ya, langsung dijawab tak apa di bukunya. Kita bersama ini. Nah, bisa menentukan ya. Oh, yang atas gambarnya ada pohon dan matahari. Berarti ini pohon itu bisa tumbuh subur karena ada matahari. Ini masuk ini gambar ilustrasi untuk ilmu pengetahuan. Yang nomor 2, sampul buku. Oh iya, bagus. Bisa karena gambarnya lucu. Ya, gambarnya lucu. Di sampul itu semuanya gambarnya lucu dan indah. Ya, nggak ada yang gambarnya serem-serem dibuat sampul ya. Mau ambil Ada bukunya lah. aja kan Buku ada. Korea. Horor. Buku tulis ada gambarnya serem-serem, nggak mungkin diambil. Ada lah Ustaz buat sendiri. Buat sendiri, ya, buat sendiri. Yang ini gambar ilustrasi untuk cerita pendek. Apa? Karena ada gambar awalnya sepak bola, terus buta, akhirnya diobati. Bagus. Nah. Ya, anak-anak tahu kan? Sudah paham ya gambar ilustrasi? Jadi gambar ilustrasi itu anak-anak itu bisa kita gambar manusia. Jadi objek yang digambar itu ada manusia atau hewan, tumbuhan dan sebagainya yang kita gambar. Objek yang kita gambar itu. Ini tumbuhan yang nomor 1. Yang nomor 2, oh ini manusia. Yang ketiga juga manusia. Ya, paham? Nah, nanti anak-anak ini perhatikan Obama. Loh kok layarnya hilang? ya, perhatikan ini LKS-nya ya. Ini LKS-nya. Belum Belum dapat ambil ya? Ustaz. Iya, belum ambil, tapi tidak apa-apa. Ini kalian perhatikan aja. Nah, LKS-nya ini di khusus untuk SBDP ya, belajar SBDP, kalian buatlah salah satu jenis gambar ilustrasi di balik lembar tugas ini. Jadi ini nanti kalian dapat lembaran ini, tapi gambarnya di mana? Di belakangnya, ya, dibuat di belakangnya. Hati, kalau gambar jangan pas tidak pede digosok lagi, tidak pede dihapus lagi. Makin banyak dihapus. Cari gambar, tulis di kertas dulu ya Ustadz ya, Boleh. agar memastikan. Ustadz, kalau gambar di kertas beda Ustadz. Tapi kalau di kertas beda asalkan di status nanti, jangan dipisah ya. Ustadz Kalau nanti di buku gambar, mau gambar di buku gambar aja. Yuk. Gambar apa ya Ustadz, berarti gambar di kertas lain dulu, baru nanti disalin ya Ustadz ya, biar Boleh. pede. Ya boleh.
Itu tugas kapan, Ustaz? Ini tugasnya sekarang, hari ini. Tapi tunggu nanti, tunggu dikasih. Tunggu LKS ini ya. Gambarnya di balik kertas digambar ini. Kenapa kok di balik kertas ini? Biar tidak hilang tugasnya. Kalau pas di lembaran lain terus tidak di plus itu khawatir hilang. Biar dapat mengerjakan. Ustaz, saya maunya kerjakannya di buku gambar. Kalau mau seperti itu ya tidak apa, tapi usahakan di start. Lebih baik di belakang. Enggak apa-apa. Ada Lebih ya. baik sebut. Enggak apa-apa, terserah. Yang penting hati-hati di staples. Kalau sarannya biar nggak hilang ini di balik lembar. Ya. Nah, kemudian anak-anak ini kemudian ini diidentifikasilah jenis ilustrasi yang sudah kamu buat. Kira-kira kamu buat gambar itu untuk apa? Kan tadi sudah untuk pengetahuan, untuk apa itu gambar cerita, ya cerita pendek, ya di buku itu ada ya jenisnya. Tadi sudah disebutkan ada untuk sampul buku dan sebagainya. Nah, bebas buatnya. Yang penting buatan sendiri ya, dan kakaknya yang buat ya. Ustadz menghargai hasil karya kalian sendiri ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ini waktunya sudah hampir selesai. Nah, kita kembali lagi ke sini. Baik, kita sudah belajar tentang ilustrasi dan alhamdulillah gambar ilustrasi itu yang kita buat adalah gambar yang mana di dalamnya itu objek yang kita buat itu adalah objek namanya ciptaan Allah. Ya, manusia ciptaan Allah, hewan, tumbuhan dan sebagainya itu semuanya ciptaan Allah. Bagaimana caranya untuk menjaga ciptaan Allah? Nah, kita sebagai manusia, sebagai khalifah harus bisa menjaga dengan baik, terutama alam kita yang sekarang ini semakin tidak menentu, cuaca tidak menentu, kita harus berupaya untuk menjaganya. Ya, pertama yang kita bahas awal itu global warming. Gimana caranya kita mencegah global warming? Ya, ternyata di dalam ayat Al-Quran ada yang Allah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat berapa? 54 ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di halaman berapa ini? Di halaman 86. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah ya, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wah, 6 masa itu sangat lama. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Di atas arsy itu mana, Ustaz? Ustaz juga tidak tahu. Jadi itu adalah bersemayam apa yang tidak bisa kita jangkaui. Ars itu yang kita tidak bisa jangkaui. Dia menutupkan malam, kemudian siang yang mengikuti dengan cepat. Jadi siang kita juga tidak terasa, oh sudah malam, oh sudah siang. Allah yang menggerakkan itu. Dia menciptakan, ya Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah. Kok bisa tunduk? Ya tunduk. Kalau tidak tunduk nanti ada yang bulan ke kanan ke timur, dari timur ke barat, barat ke timur. Bumi bolak-balik muternya. Itu tidak tunduk. Nah ini tunduk terus. Karena Allah yang
memerintahkan. Nah, segala ciptaan dan urusan jadi haknya. Jadi semuanya itu hak Allah. Mau di maksudnya matahari terbit dari timur, mau dari barat, itu Allah yang maha kuasa. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi kita jangan sampai tinggalkan sholat. Dan kita harus selalu menjaga dan selalu menjalankan perintah Allah. Di sini adakah di sini yang tidak menjalankan perintah Allah? Insyaallah semuanya bisa menjalankan perintah Allah ya. Ya. Nah, ini ada 3 hal anak-anak. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. 3 hal yang telah kita lakukan sebagai tanda syukur atas keindahan alam semesta, keindahan alam semesta yang Allah telah berikan kepada kita. Apa 3 hal yang kita lakukan sebagai tanda syukur? Sholat, Bagus. Sholat. Beribadah, mengaji, Menjalankan perintah Allah dalam kurung sholat dan lain-lain. Sholat, mengaji. Untuk alam kan juga perintah Allah. Kalau untuk alam apa kira-kira? menjaganya, Ya, menjaga apa? menjaga lingkungan alam. Menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, karena apa? Lingkungan itu adalah lingkungan sekitar kita itu adalah pemberian Allah. Tidak Dan buang terakhir, sampah sembarangan. dan terakhir apa? Tidak sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Ada lagi yang terakhir? Tidak merusak Tidak merusak lingkungan sekitar. lingkungan sekitar. Ya, itu menjaga lingkungan sekitar kita. Yang ketiga apa? Ustaz sebutkan ya. Ini kan sebenarnya pertama menjalankan perintah Allah, kita menyembah Allah. Yang kedua, kita menjaga lingkungan sekitar kita, alam. Ya. Yang ketiga, menjalin sesama manusia gimana? Menjalin Saling membantu kerukunan Persahabatan. atau persahabatan. Ini udah habis. Ya, kerukunan persahabatan antar ya. Nah, semuanya ini insyaallah kita sudah melakukan ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai amal bagi kita dan kita selalu istiqomah sehingga kita selalu menjadi lebih baik. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran SPDT ini, alhamdulillah apa yang kita sudah pelajari kita bisa mendapatkan yang terbaik, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang selalu menjaga alam sekitar kita. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Baik, silakan Mas Arif disiapkan. dan Ini harga selesai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah selesai. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika. Kami. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku lagi Zoom. Istirahat. Istirahat ya. Istirahat dulu. Mapmu itu warna apa? Yes. Halo. 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 Gila. Halo. 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 Dek.